Indonesia ini bumi Indonesia. Dimasuk, lewat pesawat, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Singapura kayaknya. Serawani nonton. Nonton Ekspresi Muda. Mau jajan, saldo OVO kurang. Tenang, beli ini itu sekarang bisa pakai OVO Points. Caranya gampang. Pilih OVO sebagai metode pembayaran, terus aktifin pakai OVO Points. Pembayaran kamu sekarang sudah tergabung antara OVO Cash dan OVO Points. Gak ada lagi nih cerita saldo kurang buat bayar. Makanya, cus transaksi terus biar OVO Pointsmu makin banyak. Pesan ini itu di Grab jadi lebih hemat dengan OVO Points yang kamu dapat.
Aduh, Enggak. Tegang. Ini kalau nggak gol langsung pulang udah. Kirim grup PSSI. Ada gol. Jangan dimatiin gol. Dukun Indonesia bersatu. Kagak. Gol! Vamos! Kagak masuk. Lagi. Loncat-loncat terus. 89 penalti. 90. Mantap. Oh, makin dinendang, Juk. Yo membolu. Yo Nadio. Salam Habib. Ya! Wih, apa iki, Mak? Gol ora? Iki. Doa ngadoa singkrep ngadoa. Yuh, kampret. Iki. Bah jampean bah. Sampean. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yamduru. Wih, ora gol woi. Woi. Ya Rasulullah atuh. Min. Angkat kepala Garuda, bentangkan sayapmu selebar mungkin, suarakan perlahan, cengkeram semua malam, bawa terbang sang saka ke langit yang tinggi, buktikan bahwa kau tidak selama itu.
Aduh, gope hilang karena aku. Ada 3 cara seorang sniper dapat membunuh musuhnya, yaitu yang pertama dengan cara menembaknya di bagian manapun yang terdapat pembuluh nadi yang menyebabkan musuh kehabisan darah dan meninggal 20 menit kemudian. Yang kedua dengan menembaknya di bagian dada yang dapat meninggalkan musuh sehingga melukai jantung yang membuat darah menurun. Lalu yang terakhir tembakan yang memasukkan orang tidak peduli dari sudut mana musuh akan langsung meninggal sebelum mengetahui apa yang terjadi. Dan today, kali ini Pasifista akan merangkum sebuah series bertemakan sniper yang rilis beberapa tahun lalu. Di Netflix series ini udah jalan 3 season, so seperti biasa kita akan singkat aja seru-seruan tanpa berlama-lama lagi. Keburu sore mau bantuin papa di sawah. Kita langsung aja jam ceritanya. Cerita berawal di sebuah tempat terpencil di mana pemeran utama dari film ini bernama Sophie Swagger yang tinggal bersama istri dan anaknya. Suatu hari diceritakan saat Bob sedang tidur, dia tidak sengaja melihat seekor serigala yang terkena sebuah jebakan dan membuatnya tidak bisa berjalan. Karena di sana serigala adalah hewan yang dilindungi, kalau di sini istilahnya sama kayak harimau. So Bob memutuskan untuk menolong hewan tersebut. Namun nggak berselang lama, datang 2 orang pemburu lain yang mengaku kalau serigala itu adalah hewan peliharaan mereka. Kedua orang itu lalu mencoba untuk menyerang Bob. Namun, Bob dengan pengalamannya sebagai seorang marinir dapat dengan mudah melumpuhkan kedua pemburu itu. Beberapa hari berlalu dan diperlihatkan Bob mendapat kunjungan dari seseorang bernama Isaac Johnson. Jadi sebenarnya di sini Bob adalah mantan sniper terbaik di satuan marinir dan Isaac adalah komandan timnya dulu saat masih bertugas. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Bob karena beberapa hari lalu seorang agen CIA tewas ditembak oleh seorang sniper dari jarak 1,5 km. Permasalahannya, pembunuhan itu ternyata hanyalah peringatan karena si sniper itu meninggalkan sebuah surat di tubuh korbannya yang berisi kalau target sebenarnya adalah presiden. Menurut Isaac, hanya ada beberapa orang di dunia yang mampu melakukan tembakan dari jarak segitu di dunia ini. Dan 2 orang yang dia ketahui adalah Bob sendiri dan seseorang bernama Solotov, mantan rival Bob dulu saat dia masih bertugas di marinir. Jadi diceritakan dulu, Bob dan sahabat baiknya yang bernama Donnie ditugaskan untuk mengintai Solotov. Namun karena saat itu Bob keliru membaca situasi, akhirnya membuat dia dan Donnie terlihat oleh Solotov. Saat itu Donnie akhirnya tewas tertembak di bagian dada, sedangkan Bob terkena di bagian kaki yang akhirnya membuatnya pensiun dan masih merasa bersalah atas kematian sahabatnya. Di lain sisi diperlihatkan seorang agen FBI bernama Memphis, memendam rasa ingin yang sedang menjalankan misi untuk bertemu dengan seorang intel Rusia yang rencananya akan memberikan sebuah informasi penting untuknya. Namun begitu mereka masuk, dari arah berlawanan ada juga agen-agen dari Homeland Security yang justru bertujuan untuk menangkap intel itu. Sebelumnya saya jelasin dulu buat adik-adik, siapa tahu ada yang masih belum ngerti. Jadi di Amerika sana, jauh, pihak berwajib itu ada macam-macam, misalnya FBI, CIA, DEA, Homeland, dan lain-lain. Nah, FBI itu perannya seperti intel tapi di tingkat nasional, sedangkan Homeland itu semacam khusus delapan yang mengusut kasus terorisme di dalam negeri. So di sini agen Memphis nggak bisa berbukti karena secara umum Homeland Security lebih tinggi dari FBI. Namun sebelum intel itu dibawa pergi, dia sempat mengatakan sebuah kode untuk agen Memphis, yaitu Diamond Are Forever. Apa maksud dari kode itu? Dia juga Tokopedia ya, ada cashback 60% buat kamu dan ceritamu yang kembali bangkitkan ke kesempatan. Bob. Di sini diperlihatkan dia datang menemui Isaac dan satu lagi temannya yang bernama Payne. Bob yang akhirnya setuju untuk membantu Isaac menangkap Solotov diberikan brief awal tentang titik kemunculan presiden, update profil tentang Solotov, kemungkinan senjata yang dia gunakan, dan foto terbarunya yang nggak kelihatan jelas juga bentuknya.
So di sini Bob yang masih punya waktu beberapa hari sebelum hari H meminta izin untuk mempelajari lokasi dan spek senjata yang digunakan Sholotov untuk memperhitungkan kemungkinan lokasi dan jarak tembak yang akan digunakan oleh Sholotov. Singkat cerita, hari H pun tiba dan iring-iringan presiden sudah mulai terlihat. Bob yang memantau dari kejauhan, tiba-tiba saja ditelepon oleh Payne yang mengatakan kalau dia tidak menemukan Sholotov di lokasi yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Dalam keadaan panik, Bob lalu mengkalkulasi ulang semuanya dan ternyata dia keliru memperhitungkan langkah Sholotov. Sambil berlari, dia lalu memberitahukan Payne bahwa kemungkinan Sholotov ada di lokasi kedua. Namun begitu sampai di sana, Bob hanya menemukan setup sniper di ruangan itu dan tidak melihat targetnya ada di sana. Di saat yang bersamaan, begitu Bob sampai di ruangan itu, tiba-tiba terdengar tembakan dan muncul berita kalau Presiden Amerika telah tertembak. Masih bingung dengan keadaan sekitar, tiba-tiba seorang polisi yang entah dari mana muncul di sana dan mencoba untuk menembak Bob. Disinilah dia baru menyadari kalau selama ini dia telah dijebak dengan Isaac dan juga Payne. Untungnya polisi tersebut kurang begitu gercep dan Bob berhasil menghindari tembakannya dan melompat keluar jendela. Namun aksinya itu membuatnya tidak bisa kabur dan akhirnya tertangkap oleh Memphis yang kebetulan berada di sana dan Singkat cerita, Bob akhirnya dimasukkan ke penjara sambil menunggu persidangannya. Di dalam, dia sempat diganggu oleh beberapa napi. Walaupun mampu melawan mereka, namun mau bagaimanapun dia tetap kalah jumlah. Dan di tengah pertarungan itu, muncul seorang napi lain yang terlihat berkuasa di sana. Dia mengatakan kalau Bob berada di bawah perlindungannya. So mendengar hal itu, napi-napi tersebut bubar dan menghentikan pertarungan. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang mafia Rusia bernama Alex. Di sini dia ingin berterima kasih kepada Bob karena telah menembak mati Presiden Ukraina yang mana hal itu sebenarnya telah lama diinginkan oleh orang-orang Rusia. Bob akhirnya mengetahui kalau ternyata tembakan itu tidak mengenai Presiden Amerika melainkan Presiden Ukraina, yang artinya Isaac dan Payne bermain kotor dan bekerja sama dengan pihak luar untuk membunuh Presiden Ukraina dengan memanfaatkan Bob sebagai kambing hitam. Di lain sisi, agen Memphis yang ditugaskan untuk ikut tim gabungan penyelidikan kasus Bob pergi menemui istri Bob yang bernama Julie. Dari awal, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan kasus ini di mana seorang mantan pasukan elit yang sama sekali tidak mempunyai catatan buruk tiba-tiba merencanakan pembunuhan presiden. So, dia mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya di balik kasus ini. Kembali ke Bob karena dia adalah saksi dan satu-satunya orang yang mengetahui kejadian sebenarnya. Payne lalu kembali memerintahkan anak buahnya yang berada di dalam penjara untuk bereksekusinya. Singkat cerita, Bob malah berhasil